manfaatkan sebenarnya untuk melakukan telekonferensi ini. Nanti apa yang berbeda hari ini adalah lokasi-lokasi yang terhubung dengan pertemuan kita adalah lokasi penyediaan sinyal seluler 4G yang sejak Februari 2025 kapasitasnya telah kita migrasikan menggunakan kapasitas nasional yaitu satelit merah putih dari Telkomsat. Berbeda dengan sebelumnya, kapasitas ini didedikasikan khusus di setiap site sebesar 8 Mbps sehingga ketersediaan kapasitas untuk setiap BTS menjadi lebih terjamin. Hal ini juga berpengaruh pada peningkatan performansi yang kita bisa lihat dari parameter radio seperti latensi dan penurunan paket loss. Kita juga bersyukur karena keberadaan multiple gateway dari Telkomsat itu membantu kita untuk menghindari single point of failure dan mengurangi dampak cuaca di suatu tempat. Di menteri yang kami banggakan, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pembiayaan pembangunan dan OPEX dari lokasi ini dan juga nanti ada beberapa lokasi akses internet yang akan berinteraksi langsung dengan Ibu menggunakan dana APBN yang bersumber dari 1,25% pendapatan kotor dari pengeluaran biaya jasa telekomunikasi dalam bentuk kewajiban pelayanan universal atau Universal Service Obligation yang dikelola secara transparan dan akuntabel oleh Komdigi melalui Bakti dan kami prioritaskan di wilayah-wilayah tinggal terdepan dan terluar. Bapak Ibu Gubernur yang kami kasihi, sampai 10 Juni sekarang ini sudah ada di Maluku Utara sebanyak 1.147 infrastruktur yang disediakan oleh Komdigi berupa akses internet dan seluler 4G, sedangkan di Nusa Tenggara Timur itu sebanyak 1.658. 50% dari seluruh penyediaan itu dibangun pada masa Kabinet Merah Putih. Nah, ini juga bisa membuktikan betapa akseleratifnya Komdigi di bawah kepemimpinan Ibu Menteri. Kami tentu meyakini bahwa keberadaan akses internet tersebut menjadi fondasi digitalisasi untuk program prioritas pemerintah seperti makan bergizi gratis, pemeriksaan kesehatan gratis, aplikasi government, dan aplikasi atau platform lainnya untuk mendukung produktivitas masyarakat. Bapak Ibu yang berbahagia, hari ini bersama kita juga telah hadir secara online dan fisik perangkat desa, TNI, masyarakat, tenaga pendidik, pelajar, dan tenaga kesehatan dari beberapa wilayah di provinsi yang tadi saya sebutkan, misalnya dari Maluku Utara, dari SD Impres 9 Halmahera Barat, dari desa Idang Dere, nah nanti Pak Arif Icin juga ada di sana, kemudian dari desa Mataka, Halmahera Barat, desa Peot, Halmahera Barat, desa Sasur, desa Tosoa, desa Kusu Sinopa, desa Tagalaya, desa Kasiung Huta Dalam. Di provinsi juga ada, di provinsi Maluku juga ada satu dari desa Tapi, Lahipu Barat, Maluku Tengah, dan dari rekan-rekan tenaga kesehatan dari Puskesmas Camplong, dan juga dari rekan-rekan penjaga kita dari TNI di pos perbatasan Ibaten. Demikian laporan singkat saya, Ibu Menteri. Izinkan untuk kesempatan pertama saya berikan kepada Bapak Direktur Utama PT Telkomsat untuk memberikan sambutan. Silakan Pak Lukman. Dari Badan Usaha Milik Negara juga bersedia untuk memberikan kontribusi terbaik ya dengan semua yang kami miliki. Jadi ketika bicara tentang proyek-proyek bakti, terus terang kami sangat bersyukur terlibat karena manfaatnya luar biasa. Bakti hadir di daerah-daerah yang betul-betul memang tidak ada sinyal gitu, dan saat kami melakukan proses instalasi, repointing dan sebagainya, migrasi, masyarakat di sana sangat bersyukur ketika kita kembali bisa menghadirkan sinyal 4G di sana melalui backhaul satelit yang kami miliki gitu ya. Dan kami harapkan program ini terus berlanjut gitu karena manfaatnya kami yakin akan memberikan banyak hal positif bagi masyarakat, termasuk dalam rangka memberikan konektivitas digital bagi di setiap tempat yang bakti hadir gitu. Kami juga berharap di masa-masa yang akan datang, Ibu, selama kami bisa, kami akan penuhi gitu ya. Dan alhamdulillah memang dari banyak faktor ya, kualitas, harga dan sebagainya, kami siap untuk menyesuaikan gitu, karena ya kami memang misinya kan bukan sekedar hanya bisnis, tapi juga bisa terlibat di program pemerintah seperti ini tentunya menjadi nilai positif bagi kami. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Sekali lagi terima kasih banyak. Mudah-mudahan Ibu Menteri saya
Yuryanto Mona, jabatan Ketua BPD Desa Kalali. Saya hadir di sini juga dipercayakan oleh masyarakat Desa Kalali untuk menjaring atau menyuarakan aspirasi masyarakat desa. Dan kami sebagai masyarakat, kami berterima kasih banyak atas program dari Bakti, sehingga dari jauh-jauh bisa datang mengunjungi kami di daerah 3T. Dalam hal ini Desa Kalali, Kecamatan Batu Lewu Barat, Kabupaten Kupang. Dan saya mau ceritakan sedikit sebelum Tower Bakti ini berada di Desa Kalali, kami sebagai masyarakat, kami merasa susah dengan jaringan. Apabila kami menghubungi keluarga atau anak kami yang sekolah di jauh, kami harus mencari jaringan, yaitu naik turun gunung baru bisa mendapatkan sinyal. Tapi puji Tuhan, pemerintah tidak bisa menutup mata, khususnya untuk kami di Desa Kalali. Dan kami juga berharap untuk sementara kapasitas jangkauan di Desa Kalali ini, kami harapkan agar Ibu Menteri tolong perhatian kami sehingga bisa meningkatkan kapasitas agar bisa menjangkau yang belum bisa terjangkau. Itu harapan kami. Dan yang berikut lagi, kami juga tidak menutup tangan, kami tetap membuka diri sehingga program ini juga bisa tetap berlanjut, bisa pindah tempat intinya di wilayah Kabupaten Kupang. Dan yang terakhir ini pesan dan harapan kami, apabila kalau infrastruktur menjangkau semua di pelosok atau di daerah 3T, maka program Presiden Joko Widodo, Presiden Prabowo Subianto akan bisa menjawab program Indonesia Emas. Terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Saya kemuliaan.